warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, selamat datang di podcast Sobat Farmasi. Perkenalkan, saya Raffi. Dan saya Nafa. Senang sekali bisa menemani teman-teman sekalian di rumah episode kali ini. Semoga teman-teman selalu dalam sehat dan semangat selalu ya. Oke, pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat menarik dan juga begitu penting, yaitu mengenai identifikasi bahan kimia obat pada sediaan farmasi jamu, serta bagaimana peran BPSJ dalam memastikan jamu yang beredar di masyarakat tetap aman untuk dikonsumsi. Betul sekali nih Kak, masih banyak masyarakat yang menganggap semua jamu itu pasti aman karena berasal dari bahan alami. Padahal ada oknum yang menambahkan bahan kimia obat ke dalam jamu agar efeknya terasa lebih cepat. Tentu saja hal tersebut dapat menyebabkan membahayakan kesehatan apabila dikonsumsi secara terus-menerus dan tanpa pengawasan. Baik, untuk membahas topik kali ini, tentunya kita tidak sendirian ya Kak Nafa. Iya. Hari ini telah hadir narasumber yang sangat kompeten di bidang pengujian obat tradisional, yaitu ada Bapak Ardi Sanjaya. Beliau bekerja di Dinkes Kota Pekalongan bagian Koordinator Laboratorium Saintifik Jamu. Baik, selamat datang Bapak Ardi Sanjaya AMG Farm. Terima kasih telah meluangkan waktu di episode kali ini. Sebelum kita masuk ke pembahasan, mungkin Bapak bisa memperkenalkan diri terlebih dahulu kepada penggemar dan mungkin bisa di-spill sedikit apa itu BPSJ dan apa aja sih Pak tugasnya? Oke, perkenalkan dulu. Ya. Nama saya Ardi Sanjaya. Saya bekerja di UPTD Balai Pelayanan dan Saintifikasi Jamu. Ya. Terus spill sedikit UPTD Balai Pelayanan Jamu itu apa? Dimana di situ adalah kegiatan atau program kegiatan dari Dinas Kesehatan ya, yang ditujukan untuk pengobatan herbal. Ya, jadi kegiatan di sini itu yang biasanya puskesmas atau rumah sakit yang untuk pengobatan konvensional seperti itu. Jadi UPTD ini yang berkecimpung langsung untuk mengembangkan obat tradisional atau tanaman herbal ya, biasanya itu. Seperti itu. Wah, menarik sekali ya Pak ternyata. Terima kasih Pak, senang sekali Bapak bisa hadir di pertemuan kali ini. Supaya teman-teman semakin memahami tentang BKO, bagaimana cara mengenalinya, serta bagaimana peran BPSJ dalam menjaga keamanan jamu di Indonesia, kita langsung saja masuk ke sesi tanya jawab bersama narasumber kita. Jadi ya Pak, kalau di masyarakat itu permasalahan yang sering ditemukan itu kan adanya bahan kimia obat di jamu ya Pak. Dan saya izin masuk ke pertanyaan pertama. Jadi apa sih Pak yang dimaksud dengan bahan kimia obat dan mengapa zat tersebut itu tidak boleh ada di dalam jamu? Kenapa itu Pak? Sebut saja bahan kimia obat itu BKO ya, yang di pasaran. Banyak penjual ataupun produsen ya yang membuat produknya itu yang mengeklaim bahan alami. Nah, di situ kenapa kok produsen menambahkan bahan kimia obat untuk supaya top chair atau lebih ke khasiatnya itu lebih cespleng. Lebih cespleng itu berarti lebih cepat lebih cepat. Gitu. Ya. Jadi di situ banyak produsen yang itu. Makanya di situ ada peran Badan POM yang istilahnya itu sangat mengawasi banget ya. Sangat banyak mengawasi banget untuk produsen-produsen atau istilahnya UMKM atau apa itu diperiksa bahan alaminya itu terdapat kimia obat atau enggak. Nah, sekarang kimia obat sama alami itu kalau digabungkan itu bahaya atau enggak sih? Ya gitu kan pertanyaannya. Iya, bahaya atau enggak? Ya kalau dari Badan POM sendiri memberitahukan kalau itu tuh sangat berbahaya. Ya. Sangat berbahaya, bisa merusak hati, ginjal dan jantung. Ya. Jadi di situ istilahnya gini, ketika bahan alami, misalkan
alami yang bisa mengobati turun panas ya. Iya, Terus kita dicampurkan kimia yang juga penurun panas. Dan ketika itu logikanya ketika itu bertemu, ya contohnya aja itu ya, dia itu istilah orang kalau bertemukan itu kan akibat kayak tukaran ya Iya gitu. kayak Oh, iya, tukaran kayak- saling menukar Kayak, informasi ya Pak. iya. Iya. Saling berselisih kayak gitu. Iya. kan. Nah, dan di situ akan menimbulkan jadi efek-efek yang negatif. Negatif. Ya, seperti itu. Itu gambaran aja ya. Gambarannya kayak Nah, gitu. Kalau untuk penelitian saya kurang tahu Kurang untuk tahu. yang itunya ya. Tapi tetap sih sebagai kita mencari tahu, cari ilmu, cari itu ya di situ. Eh, jadi ketika konsumsi obat kimia sama alam itu harus di jeda waktu kalau misalnya. Oh. Berarti nggak bisa langsung secara bersamaan gitu ya, Pak? Takutnya itu seperti itu ya, jadi kayak tukaran. Iya. Ya, Dan efeknya itu bisa sampai ke ginjal bahkan jantung ya, juga. jantung sama hati. Ya. Oke. Jadi ada penelitian yang gini, senyawa alami atau bahan alami itu di situ mempunyai senyawa kompleks. Senyawa Senyawa kompleks. Ya, sedangkan yang atau konvensional atau kimia itu kan sebenarnya ada juga yang dari bahan alami ya, Iya. tapi diisolasi. Diisolasi lagi, diambil yang benar-benar untuk berkhasiat itu. Oh iya. Iya, ada kan seperti itu kan ada. juga ada. Jadi ketika dicampurkan itu nanti juga nggak bisa bersatu karena yang bahan alami ini, contohnya aja temulawak ini. Temulawak kan mengandung kurkumin ya. Iya. Kita itu pernah ada yang mengisolasi kurkuminnya aja diambil. Berarti kurkumin dari temulaknya aja yang diambil. Diambil temulawak kurkuminnya aja. Dan itu malah kurkuminnya tidak bisa mengobati. Oh, tidak bisa mengobati penyakitnya berarti Pak? Mengobati penyakit kalau misalnya kurkumin itu biasanya untuk melindungi hati ya, hepatoprotektor gitu. Dan itu harus kompleks dari temulawaknya itu. Jadi satu kesatuan itu. Oh, berarti kalau di jamu misal mau bikin kayak teh temulawak itu, minuman temulawak itu harus full temulawaknya, bukan cuma diambil kurkuminnya. Iya, untuk khasiatnya itu bagusnya untuk satu semua. kesatuan. Paling bagus. Jadi kalau ibaratnya gini, mas-mas sudah kelompok ini, ya diambil mbaknya aja. Jadinya susah Mbaknya ya. bisa, Iya. Itu jadi secara alami itu atau herbal alami itu kayak gitu. Harus bareng sekelompok kayak ini, gitu. nggak boleh Nah, saya iya. tiba-tiba keluar sendiri gitu ya Pak. Nggak Iya, boleh. seperti itu. Gitu. Oke. Baik Pak, lanjut pertanyaan yang selanjutnya. Kalau berbicara tentang penyalahgunaan PKO, tentu tidak semua jenis jamu memiliki resiko yang sama. Mungkin Bapak bisa menjelaskan sedikit tentang jenis jamu apa saja yang paling sering disalahgunakan dengan penambahan PKO. Di pasaran itu seringnya itu di jamu kayak jamu kuat. Kuat stamina pria. Kuat stamina pria itu paling banyak Pak? Paling banyak di situ, terus sama yang di pegelinu. Iya itu banyak, soalnya ibu saya juga sering beli itu Pak. Itu pegelinu, terus ada lagi yang namanya pelangsing. Oh, pelangsing juga. Itu sama yang dijual sering. online juga sih Pak kalau saya tahu. Nah itu. Mengerikan. Jadi kalau misal perlu dicurigai juga ya kalau misal bahan baku untuk pelangsing sendiri itu katakanlah kok mujarab nih. Iya. Nah, itu perlu dicurigai juga ada kandungan lain itu. Dan juga pegelinu juga itu. Di efeknya sih kalau misal ada PKO-nya itu 15 menit 20 menit itu langsung seger. Langsung seger kembali, berarti nggak pegel-pegel lagi ya Pak? Gitu. Dan juga nanti kalau misal pelangsing juga 1 hari 2 hari udah langsung turun kayak gitu. Berarti efeknya itu enggak langsung, berarti ada jedanya itu gitu. Kalau misal herbal itu dia agak lama. Itu kisaran berapa hari itu Pak? Ya bisa nyampe 1 bulan. Oh, bisa sampai 1 bulan. 1 bulan 2 minggu itu udah itu. Dari pengalaman produk dari BPSC itu, di situ kan ada jumping ya, ada jamu peramping. Ya. Ada produk jamu peramping yang di situ ada kandungan dari daun jati Belanda sama daun jati Cina ada sih tapi kurang itu. Terus ada teh hijau. Terus ada juga
dicampur juga sama meniran kalau nggak salah. Dan itu mempunyai efek yang bukan mencret-mencret ya, Iya, biasanya. bukan mencret-mencret, tetapi di situ banyak yang konsumen itu mengonsumsi itu lebih ke menekan nafsu makan. Oh. Jadi hawanya itu udah kenyang terus. Udah kenyang terus tanpa makan. Nah, iya, tanpa makan jadi akhirnya kan nggak lapar Nggak nih. lapar, iya. Dan akhirnya bisa lebih olahraga. Lebih olahraga gitu. Jadi efek yang BPSC produk itu ya seperti itulah. Berarti Istilahnya. bukan yang tiba-tiba kayak menstruate. Biasanya kan kalau orang-orang pelangsing itu menstruate gitu Pak, yang Iya. saya tahu. Ternyata harusnya menekan nafsu makannya ya Pak. Ya, gitu. Jadi lebih alami kalau misalnya itu Oh, alami. alaminya. Alami lebih apa ya? Lebih baik gitu. Iya, lebih baik. Terus kan sebagai masyarakat awam nih Pak, terutama kita juga ingin tahu bagaimana sih cara masyarakat itu mengenali atau mewaspadai jamu yang mengandung BKO. Dan tentu saja dari ciri-ciri tadi ada ciri-ciri lain nggak Pak yang jamu tersebut mengandung BKO? Kalau untuk ciri-ciri lain, tentunya yang pertama itu ya, sebenarnya kan obat-obat yang diedarkan itu ada perizinan Badan POM ya, Iya. terutama di situ. Itu pasti ada barcode atau apa mungkin bisa dicek. Iya. Nanti itu legalitasnya apa, gimana. Terus yang kedua kalau misal belum ada izin edarnya atau apa ya bisa dicek. Nanti itu tuh ketika diminum itu efeknya itu ada efek lain atau enggak. Misal misal kalau efeknya itu lebih cepat, lebih itu bisa dicurigai itu. Oh iya. Jadi kalau misal alami itu nggak bisa instan kayak kimia gitu. Seperti itu sih kalau misal itu. Ya paling nggak tahulah izin edar dari Badan POM sendiri. Iya, bisa. Kadang itu ada yang di-scan itu ya Pak. Iya, di-scan. di-scan itu bisa. Berarti semua itu dari apa harus lewat izin BPOM dulu ya? Ya, jadi ada slogan dari Badan POM itu jangan percaya kata orang tapi kata BPOM. Oh, ya tapi itu loh Pak, banyak banget yang ngedar kayak di depan kos saya itu ada yang ngedar jamu, itu kan nggak terdaftar BPOM, itu gimana Pak? Nah, itu yang perlu dicurigai. Kalau lebih baik ragu mending jangan. Waduh, saya sudah beli itu. Katanya itu biasanya itu ada yang jual jamu gendong itu sih Pak. Lah itu takutnya. Itu kan kalau Itu seperti itu. jamu gendong juga banyak yang misal yang nggak banyak sih, cuman oknum aja ya. Iya, yang oknum. curang menambahkan pegelinunya. Iya. Itu ada juga yang seperti itu. Kemarin tuh sempat BPOM gencar nih pengawasan sampai ke Balai UPTD itu gimana ada tambahan PKU-nya atau enggak sampai ke UMKM jamu gitu. Jadi sampai diperiksa, walaupun nggak ada izinnya dia tetap diperiksa produksi itu, dan itu dicurigai ada PKU-nya atau enggak seperti itu. Lanjut pertanyaan selanjutnya Pak, terkait kalau berbicara mengenai pengembangan jamu yang aman, selain melakukan pengawasan, tentu diperlukan juga upaya agar jamu semakin dipercaya masyarakat melalui pembuktian ilmiah, salah satunya melalui saintifikasi jamu. Nah, peran saintifikasi jamu itu apa Pak dalam meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penggunaan jamu yang aman dan berbasis terbukti? Ya. Jadi peran UPTD untuk masyarakat sendiri itu di mana kalau biasanya itu minum jamu di gerai-gerai jamu, misal orang pengen ngilangin pegelinu gitu ya, terus datang ke gerai jamu itulah, dan orang itu nggak tahu tuh jamu apa yang dituangkan, nggak tahu biasanya. Nah itu yang kesalahan orang banyak itu dia minum ya, wah seger nih, balik lagi kan. Contohnya saya itu Pak, pas itu ke pasar. Balik lagi, efeknya cepet nih, enak gitu. Itu balik lagi sih. Nah itu yang menimbulkan masyarakatnya itu nantinya itu mungkin ada efek lain yang enggak bisa diketahui sekarang ya maksudnya. Peran UPTD ini
di mana di dalamnya situ ada dokter spesialis saintifikasi jamu sendiri. Oh. Ya. Jadi dokter spesialis ini kalau biasanya di puskesmas ada dokter ya. Iya, ada Ada dokter. dokter, dia meresepkan paracetamol, amoxicillin, dexamethasone kayak gitu kan. Kalau di UPTD sendiri, dokternya itu menuliskan kunyitnya berapa gram, Oh. terus temulawaknya berapa gram, terus meniranya berapa gram, daun itunya berapa gram, dan itu sudah ditulis ya istilahnya itu rumus atau resep-resepnya itu oleh diketahui oleh dokternya tersebut. Jadi misal masnya nih mempunyai batu ginjal, katakanlah gitu ya. Amit-amit nih. Oke, foto-foto kok Kak. Enggak ya, coba aja ya. Enggak, jangan. Jadi gitu. Jadi mempunyai batu ginjal, terus periksa ke dokter sertifikasi jamu PTD Balai Pelayanan gitu. Nanti akan ditanya ini sama kayak di puskesmas, apa aja keluhannya gini-gini, terus gimana, dan itu nanti dokter akan menganalisis ya, menganalisis penyakit masnya ini, dan terus maka dokter itu akan meresepkan. Nah, itu meresepkan nanti batu ginjal itu ya seperti apa sih? Kayak kumis kucing, terus kicipelingnya berapa, ada kunyitnya atau enggak kayak gitu. Nah, dan di situ peran saya sebagai asisten apoteker yaitu yang meracik. Oh, yang benar. Yang meraciknya. Yang meracik, saya dokternya minta meniranya berapa gram untuk 7 hari, sama kayak itu. Sama kayak apoteker. Kayak apoteker itu sama asisten apoteker yang lain gitu. Cuman kan di situ produknya itu atau itu herbal ya. Oh, produknya lebih ke herbal. Ya. Berarti intinya itu tetap sama ya Pak, kalau secara medisnya, secara tapi medisnya beda tetap obatnya. sama. Jadi kalau di Thailand sendiri ada sisi kanan dan sisi kiri. Gimana itu Pak? Sisi kanan misal pasien pengen ke yang obat konvensional, monggo ke sisi kanan. Pasien yang pengen herbal, monggo ke sisi kiri. Dan itu rumah sakitnya ada yang herbal, ada yang itu. Berarti ada rumah sakit sendiri yang buat herbal. Iya, yang untuk yang Pekalongan itu belum ada. Belum ada. Atau Indonesia aja belum ada, kayaknya belum ada ya Pak. Paling ya ada ya beda lagi ya, misal kayak kita UPTD kayak gitu. Paling adanya pasti UPTD. Belum ada yang rumah sakit yang benar-benar untuk herbal. Misal ke sana yang untuk ini belum ada. Iya. Belum ada. Jadi di Thailand sendiri tuh udah ada itu. Ada semua. Kan tadi itu kita udah tahu banyak resikonya ya Pak kalau misal dicampur sama BKO. Iya. Kira-kira nih pesan Bapak kepada masyarakat agar tetap memanfaatkan jamu secara aman tanpa khawatir terhadap BKO itu gimana sih Pak? Soalnya kan jamu juga memiliki banyak manfaat ya Pak, itu gimana? Supaya masyarakat aman untuk mengkonsumsi jamu. Tanpa khawatir ada BKO gitu. Ya jadi kalau misal tanpa khawatir, ya tentu datang saja. Tentunya ya tahu produksinya itu seperti apa, diproduksinya itu seperti apa, itu juga harus tahu juga ya. Soalnya itu banyak sih yang banyak yang pengepul atau bahan baku ya, pasal pengepul bahan alami itu. Dimana kan di UPTD itu butuh bahan yang untuk klinik itu ya. Dan saya itu pernah, ini pengalaman ya? Iya, pengalaman saya itu di situ saya cari yang pegagan gitu misalkan. Pegagan? Atau herbal pegagan gitu. Oh iya. Di situ setelah, karena kan di PBSC kan nggak memungkinkan untuk nanam pegagan banyak itu ya. Jadi kita cari supplier yang itu, kita beli nih di salah satu supplier, dan datanglah pegagan. Terus datang ke tempat kita itu kita cek, ternyata pegagan itu banyak debunya, udah banyak jamurnya kayak gitu. Dan akhirnya kita beli lagi apa-apa, ternyata kok
nggak sesuai dengan kualitas yang UPTD, BPSD yang ditentukan itu ya. Mm-mm. Akhirnya saya sama teman-teman datang langsung ke supplier itu. Mm-mm. Itu pengalaman ya. Iya. Itu ternyata Mbak, Gimana itu Pak? pegagannya itu dijemur kayak di teras, Oh. mungkin di atas Di atas genting. atas itu. Oh. Dan itu ya astagfirullahaladzim. steril. Nggak steril itu ya Pak? Iya, Kurang. ya ini saya nggak beli lagi di situ, saya nggak Oh, nggak ngambil pernah. itu. Dan itu yang perlu masyarakat tahu juga, karena kan itu kan untuk diminum ya, Untuk diminum. yang tujuannya untuk mengobati ya. Iya. Kalau misal kita minum yang kita lihat seperti itu dijemur di pinggir jalan, Ya Allah. Wah, terus masih. di atas kayak gitu. Atas gedung bisa diyak poceng ya Pak. Ah, Ya Allah. ya kan tidak. Ya Allah. Nggak kebayang Nggak itu. nggak kebayang kan, Iya. bukannya Apa? nambah sembuh malah. Malah tambah-tambah banyak sekali bakterinya ya Pak. Iya. Ya, jadi masyarakat juga perlu tahu gimana istilahnya yang membuat itu caranya seperti apa sih itu. Itu yang perlu itu juga sih yang perlu itunya. Apalagi kalau misal yang besar kita nggak tahu kan, itu ada badan POM kan. Iya. Nah itu mungkin bisa di situ yang bisa masyarakat sebelum minum ya itu dulu lah, lihat-lihat dulu. Kita kan juga dari UPTD juga itu ya, juga pembuatan jamu kayak gitu ya, dan itu juga masih proses perizinan BPOTB ya. Ya walaupun kita mengedarkan seperti itu belum ada izinnya itu, ya kita masih usahakan untuk bisa izin BPOM-nya itu ya. Jadi ya tetap kita walaupun belum ada izin edar, tetap kita memaksimalkan kualitasnya itu dan mengedukasi masyarakat ya. Karena kita masih satu atapnya Iya. itu pemerintah. Iya, setananya Jadi pemerintah. masih bagus untuk pemerintah gitu. Iya. Ya begitulah untuk peran UPTD buat masyarakat, yaitu membuat jamu yang kualitasnya itu standar gitu ibaratnya. Jadi masyarakat bisa aman untuk mengonsumsi jamu tanpa rasa ragu. Iya. Karena di situ sudah dicek keadaannya, udah dicek teruji itunya udah, dan kita cek dari bahan bakunya itu udah semua diituin. Sudah dicek benar-benar, bahkan sampai didatengin kayak tadi ya Pak. Dan sangat tidak menganjurkan untuk tambahkan PKO. Iya, jangan Itu sangat tidak disarankan Iya. sekali. Iya. Nah, misalnya ini Pak, ada seorang ternyata sudah terlanjur mengonsumsi jamu yang mengandung BKO-nya. Nah, itu mungkin langkah pertama yang harus kita lakukan itu apa Pak? Biar biar tidak terjadi akibat-akibat yang katakanlah bisa sangat fatal seperti itu. Untuk langkahnya ya, kalau misal sudah banyak kan mengonsumsi jamu yang terkandung PKO ya, yang pertama ya tetap dihilangkan ya, bisa ya dikurangin atau dihilangkan juga, bagusnya seperti itu. Dan banyak-banyak minum air putih ya, untuk mencuci ginjal kita ya, karena di situ dimana kalau misal PKO sama bahan alami itu bercampur, itu kerja ginjal kita itu semakin berat. Iya, kasihan. Kasihan juga, makanya gitu kalau sudah terlanjur mungkin bisa minum air putih banyak gitu, bagus supaya ginjal kita bersih. Dan jika kalau misal mau berobat ya monggo sesuai ketentuan dokter, dan di UPTD juga udah ada dokternya, tidak perlu ragu untuk minum jamu, tidak perlu takut untuk minum jamu gitu. Berarti kalau misal udah terlanjur terus minum air putih, terus misal pengen minum lagi bisa ke UPTD ya Kak Pak? Bisa untuk banget. UPTD. Ya. Bahkan lebih aman ya? Iya. Sebenarnya udah banyak sih yang untuk pengobatan alami seperti itu ya, kayak di Tegal itu ada WKJ, terus di Tawangmangu itu udah lama banget kan itu, di situ juga bisa. Bisa di situ. Banyak juga ya Pak itu cabangnya? Banyak. Sekalian jalan-jalan. Itu biasanya itu banyak itu yang di Tawangmangu itu, jalan-jalan sekalian berobat gitu. Dan di WKJ juga, WKJ itu di daerah Tegal yang mau ke arah Huji. Di situ. Habis berobat langsung main gerut. Biar mentalnya tambah sehat dan tambah bugar.
itu juga ada di situ pengobatannya di situ. Jadi kalau untuk warga Pekalongan nggak usah jauh-jauh, di UPTD juga ada. Ya, ke situ ya sampai. Dan untuk kan biasanya orang itu jare-jare ya, Iya. Iya, jare-jare. Wah, godhong iki kena nggo iki, kena nggo iki. iya. Udah nggak perlu repot seperti itu. Udah di UPTD, udah ada dokternya, udah ada bahannya, udah siap langsung Tinggal diminum. minum gitu Iya. aja Pak, ya. Katakanlah kan Mas, sering saya punya teman nongkrong atau apa, dia ini nih punya katakanlah kayak gangguan ginjal. Mm-mm. Oh, Dia beli daun-daun ini di marketplace ya. iya. Itu terus ada bahan ini, dia nggak tahu aturannya gimana minumnya, Iya. tahu-tahu kata orang kayak gitu. Ya udah akhirnya ya tahulah maksudnya. Iya, dimasukkan terus nanti diminum. Aduh, perut saya sakit. Soalnya saya pernah itu, Pak. Ya Ya itu Allah. lebih hati-hati sih. Ya, harus hati-hati emang sih, Pak. Mengerikan. Terus nih, Pak, ada kasus lain nggak sih, Pak, yang kira-kira paling sering terjadi gitu? Selain tadi kasus-kasus. Sering terjadinya untuk yang apa dulu nih? Yang Yang kayak masyarakatnya salah memilih jamu gitu, Pak. Misal aslinya pegelino nih, tapi malahan belinya yang pelangsing gitu. Oh, kalau itu masyarakatnya sendiri ya, Masyarakat itu sendiri, ya iya. yang harus pinter-pinter ya, maksudnya ini kandungannya apa, tahu kandungannya apa, nanti kan bisa cari tahu sendiri kan, apalagi sekarang udah Ada, sistem AI Iya. ya untuk mengobati ini untuk apa itu juga ada banyak, tapi jangan terlalu percaya itu juga. mm-mm. Yang percaya itu yang berpengalaman lah istilahnya, itu yang punya ada ilmunya gitu ya, itu lebih bermanfaat lagi sih gitu. Tapi kadang juga orang-orang itu seringnya itu bilangnya itu jodoh ya, Iya, jodoh juga udah kan. minum kayak gini, Iya. jodohnya minum Yang ini ini, kayak gitu, iya. seringnya seperti itu sih. Sering. Ya kita nggak mau menyalahkan juga sih kalau Iya, misalnya itu bener. bisa juga itu kan placebo juga kan. Mm-mm. Bisa kepercayaan ini dia minum ini lebih yakin kayak gitu, malah bikin sembuh. Ya udah itu sebenarnya itu dan tubuh kita itu kan punya sistem untuk memperbaiki diri, untuk Iya. penyembuhan diri kan. Iya, ada. Ketika itu dikasih terus punya mental yang untuk menyembuhkan, punya itu malah bisa, itu malah obat yang paling ampuh itu dari diri sendiri. Dari diri Ya, sendiri. dari kita diri sendiri untuk yakin sembuh nih, yakin sembuh. Iya. Itu malah bagusnya di situ sih. Bagusnya dari diri sendiri, baru Iya. nanti langsung ke obat-obatan, entah itu alami atau Iya. yang itu. Ya gitu. Tapi ada nggak sih Pak jamu yang memberi efek itu yang sembuhnya itu lebih cepat dari jamu-jamu lain gitu? Atau jamu yang efeknya lebih cepat itu harus kita patut curigai bahwa ada kandungan BKO-nya? Mm-mm. Kalau dibilang cepat enggaknya itu mesti ada itu ya. Kalau BKO sendiri itu bisa cepatnya itu bisa sampai 15 menit bisa di efek ya. Tapi kalau alami itu bisa nyampe 8 jam. 8 jaman. 8 jam itu seharian itu baru bisa berefek. Oh. Jadi kalau misal saya menurut pengalaman saya sendiri itu sebenarnya kita nggak mau menghilangkan bahan kimia atau obat-obat kimia itu ya, malah bisa dipadukan ya karena jeda itu ya. Mm-mm. Ketika kita misal darah tingginya terlalu tinggi banget gitu kan, Oh iya. dan itu biasanya kan pasien minum istilahnya amprodipil ya, Iya. Iya. atau apa itu tiap hari ya, Iya, harus minum wajib tiap seperti hari. itu Iya. ya. Dan itu ketika kan efek dari amprodipil sendiri itu kan mungkin bisa ada batuk-batuk, Iya. seperti itu, dan lemas, Mm-mm. mungkin ada badan tubuh lemas. Iya. Nah, bisa dikombinasikan dengan jamunya itu setelah minumnya itu sekitar 2 jaman atau apa, Uh-uh. itu untuk memulihkan tubuh kita. Oh iya, biar lebih bugar dan lebih sehat. bugar lagi seperti itu. Jadi dari kita itu nggak menghilangkan, misal Mbak ojo ngombe kimia maneh kayak gitu. Ya alangkah bagusnya sih emang kita hidup sehatnya alami ya gitu. Iya, Emang lebih itu. sehat. Tapi kalau misal udah terlalu parah ya emang harus minum itu.
Jadi baru bisa diterapi yang untuk alaminya seterusnya. Jadi Jadi bisa jamu itu. diturunkan. Atau bisa gini, misal katakanlah biasanya itu 3 kali sehari. Iya, minum. Besok lagi sempat 1 minggu dikurangin 2 kali sehari. Tapi Hmm. sambil minum jamu. Oh. Kalau udah turun nih, udah stabil, bisa diturunkan lagi jamunya terus di 2 kali sehari. Gitu. Kalau udah stabil lagi, monggo jamu kayak gitu. Jadi nggak harus langsung jamu langsung turun itu. Nggak mungkin ya Pak. Berarti jamu itu sebagai pengontrol aja ya, Pak. Pengontrol sama penguat stamina. Iya, penguat stamina. Apalagi temulawak, jahe itu Wah, good buat banget. Iya. stamina itu. Saya juga suka minum temulawak Pak. Temulawaknya di peres langsung atau dibikin apa atau di apa? Di itu Pak, jadi nanti temulawaknya direbus sama jahe terus sama apa itu namanya gula Jawa. Itu aman tidak Pak? Kalau selama Mm-mm. dosis atau mbaknya nggak terlalu banyak aman aja sih. Aman-aman saja. Berarti aman-aman saja. Dan itu kalau misal jamu juga nggak bisa dikatakan aman banget ya. Kalau minum terlalu sering juga nggak bagus juga. Nggak bagus ya Pak. Kalau saya itu Nggak, misalkan mbaknya 3 kali minum jamu. nggak mungkin. Tapi kalau 1 kali sehari itu boleh nggak sih Ya, Pak? nggak Tapi apa-apa, itu untuk sering stamina. Pak. Ya nggak apa-apa kalau Nggak apa-apa. misalkan. Untuk menjaga kesehatan aja sih gitu. Tetap nggak apa-apa. Yang penting jangan tiba-tiba minum 1 hari 5 kali gitu kayak geg-geg. Iya. Nggak mungkin ya Pak. Iya, begitulah. Jadi ya Pak, kita kan dari tadi udah bahas kayak keamanan jamu, tapi kayaknya itu masyarakat masih pada belum mengenal BPSD nih Pak. Sebenarnya itu peran penting BPSD dalam memastikan jamu yang beredar tetap aman itu gimana sih Pak? Kalau untuk beredar tetap aman, BPSD tentu mengutamakan kualitas ya. Kualitas yang dimana tidak terkandung PKO itu sendiri. Nah, peran penting di situ BPSD itu ada dokternya, jadi nggak sembarangan minum. Jadi nggak sembarangan minum, dan itu ada dosis-dosisnya, jadi tahu diagnosinya, dan di situ kan ada rekam mediknya itu. Kalau minum ini ada pertumbuhan lebih ringan atau enggak, ada itu kan bisa di rekam medis ya. Tapi kalau minum asal ya kita nggak bisa ngerekam itu. Dan itu juga kita juga untuk penelitian juga kan. Ada pasien ini dia sembuh atau enggak gitu. Kan kadang kita konfirmasi ke pasien, Pak badannya gimana, udah rasanya, udah Mas, udah diabetesnya gimana, udah turun, udah Mas gitu. Banyak yang pasien yang mengatakan dia itu, Pak saya minum ini yang hipertensi, kalau biasanya saya minum obat ini nih badan saya tambah lemas, tapi kalau jamu ini malah tambah seger Mas gitu, tambah seger, tambah bugar ya jadi kayak gimana gitu. Tapi masalah di sini kan tidak semua orang itu suka jamu. Iya. Dan di sini kan bentuknya kayak daun-daun masih gitu yang direbus. Kalau anak-anak zaman sekarang mau minum kayak gitu Rasanya juga iya, gimana gitu sih Pak. gimana ada gitu pahit-pahitnya gitu. pahit ya. Soalnya kan juga di rumah itu kan ibu saya biasa membuat secang itu Pak. Iya. Itu ada kayak kayu manis, terus ada bahan lain tuh. Nah, pas saya nyicip itu, rasanya aneh banget Pak. Kecuali kalau ditambah gula. Nah, sedangkan kalau ditambah gula itu kan bisa menyebabkan diabetes Pak. Iya. Nah, gitu masalahnya itu. Iya, itu sih yang masalah dari anak-anak sekarang ya, mau lihat jamu aja kayak gitu ya. Kayak agak-agak soalnya pahit. Nah, pengennya ya, apalagi pengennya yang instan-instan Iya. ya. Sakit ini pengennya cepat sembuh kayak gitu kan. Tapi kan sebenarnya kalau misalnya kita diberi penyakit kan sebenarnya harus dinikmati ya. Iya, semuanya itu harus dinikmati. Bahkan ada yang mengatakan itu tuh penebusan dosa ya. Iya, kata-katanya iya penebusan Ya, dosa. monggo misalnya itu bisa herbal, efeknya enggak terlalu lama, kita nikmatin aja itu minumnya, dan itu nanti akan ikhtiar itu gitu. Pernah juga temen yang ini ada ya pengalaman lagi ya. Iya. Dimana di situ temen ada punya penyakit yang usus buntu. Oh. Ya.
usus buntu dan parah ya, sampai parah gitu, sampai dioperasi di rumah sakit sini. Terus di rumah sakit itu ada istilahnya operasi kegagalan. Oh, operasinya gagal. Operasinya kegagalan, akhirnya dipindah ke rumah sakit RSCM yang Semarang. Oh iya. Dan itu yang saya herannya itu dia pulih total itu yang dia berikan itu apa, terapinya itu apa, dia minum herbal. Minum yang karena dia ada teman saya yang apa ya, maksudnya itu yang frekuensi Yes, frekuensi. herbal pengobatan tahu sendiri gitu ya. Jadi dia minum herbal terus. Jadi katakan dia sakit itu tidak dibawain ini, dia minta sama anaknya, nak bawain ini kan. Diminum terus. Dan hebatnya itu operasi nggak berapa lama udah sembuh total. Oh. Sebenarnya ya itu ya karena dia punya keyakinan ya, punya keyakinan itu jamu itu berkhasiat dan dia pengen sembuh. Iya. Dia pengen sembuh banget. Nah, akhirnya ya terjadilah itu kekuatan yang luar biasa untuk penyembuhan usus buntu itu. Tahu sendiri buntu gimana sih ya? Iya. Parah. Gitu. Nah, kadang masyarakat itu hanya menilai kualitas jamu itu dari rasa atau efek, Pak, yang dirasakan. Misalnya dari rasa, terus ada aroma, terus efek yang dirasakan setelah diminum. Padahal hal tersebut tidak bisa dijadikan patokan. Nah, bisakah kita menilai sebuah jamu yang mengandung BKO itu hanya dari rasa, aroma, atau efeknya, atau memang harus dibuktikan melalui pemeriksaan laboratorium? Kalau untuk masyarakat umum ya pasti nggak tahu itu, karena bau jamu itu lebih pekat daripada jamu zat kimianya itu sendiri. Ya, misal itu tuh samar-samar ya, Iya, itu jadi sama-sama. nggak bisa diketahui secara penglihatan atau apa, perlu dibuktikan ya. Kalau misal di lab farmasi itu kan ada yang titrasi ya, titrasi untuk mengetahui katakanlah di situ ada paracetamolnya atau ada jenis-jenis lainnya, itu kan bisa itu kalau misal itu untuk mengetahui itunya. Mungkin mbak-mbaknya ini nanti kalau misal mau penelitian monggo, jamu apa aja yang bisa yang terdapat BKO bisa diteliti sendiri. Itu identifikasi lah itu deh, bahwa jamu ini kok di situ ada indikasi itu, berarti bisa disembuhkan gitu. Nah, di sana itu ada laboratoriumnya nggak sih, Pak? Kalau di sana ada laboratorium dan itu masih sebatas untuk pembuatan ya, belum untuk ke pemeriksaan. Kalau untuk pemeriksaan sendiri hanya di pemeriksaan kadar air. Tapi kalau misal untuk pemeriksaan lain mungkin bisa kita kan sama-sama nih ya, Dinkes bisa di Labkesda, itu kan udah ada peralatannya lebih lengkap ya. Jadi kalau di UPTD itu masih hanya sebatas pembuatan, misal katakanlah mau bikin ekstrak dan itu bisa di UPTD. mau Jadi bikin nih. kayak pengecekan itu belum ya, Pak? Masih pembuatannya. Iya. Terus nih Pak, kalau orang terus-menerus mengonsumsi terus-menerus mengonsumsi jamu yang mengandung BKO, kira-kira dampak yang tanpa disadarinya itu apa sih Pak? Dampaknya banyak sih, bisa kalau misal secara itunya gangguan ginjal yang pertama, terus gangguan hati juga bisa ya itu bisa dihitung penyakit hati, maksudnya kita sakit ya bisa dirasain lah, kok aku minum apa sih kayak gitu. Ya udah, kalau kamunya seringnya minum jamu ya berarti jamu. Gitu. Jadi ada yang mengatakan juga yang Monfes. Monfes. Yang mengembung itu kok. Mengembung. Iya. Banyak mengembung. Nah, itu ada juga yang seperti itu. Indikasi kalau misal terlalu banyak dan udah merasakan efek samping dari BKO itu,
Ya seperti itu. Nah, tadi saya batuk-batuk nih Pak. Kira-kira kalau saya ke UPTT bisa nggak kayak Pak? Bisa, Bisa? itu ada jahe mint, terus ada satu lagi itu di rumput mutiara gitu. Bisa itu diobatin, diminum jamu-jamu seperti itu. Jadi saya langsung ke sana nanti langsung dapat obatnya langsung ya Pak. Iya Jamunya. bisa. Oh, tidak perlu meracik lagi. Udah diracikin sama 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 apotek. iya sama apotekernya. Nah, Pak, sebelum membeli jamu tentunya ada beberapa hal yang harus kita perhatikan. ya. Kita sebagai konsumen itu juga perlu tahu bagaimana cara memilih jamu yang aman sebelum membeli. Jadi setidaknya bisa meminimalisir kandungan BKO-nya. Nah, jika masyarakat ingin membeli jamu, 3 hal utama yang harus diperhatikan agar terhindar dari produk yang berpotensi mengandung BKO itu apa, Pak? Yang gimana? Yang Untuk meminimalisir jamu jamu yang ada BKO-nya. Oh, ya tentunya ya jangan minum jamu sembarangan. Bisa langsung ke UPTT ya. Bisa langsung ke UPTT. Ya istilahnya pintar-pintar lah milih. Pintar-pintar. Kalau mau milih minum alami, herbal alami, milih-milih yang ya itu tadi. Jadi tahu ada izin edarnya atau enggak, terus produksinya gimana, tempatnya gimana, jelas atau enggak, itu yang perlu diketahui juga kalau misalnya mau itu. Gitu sih. Jadi lebih pintar-pintar memilih. Pintar-pintar memilih. Tapi kalau saya tuh masih kadang bingung tuh Pak, milihnya itu yang paling benar gimana? Ya itu aja. Kalau mbaknya punya sakit apa nih? Misal kayak apa ya? Batuk aja wes aja bingung. Batuk aja. Katakanlah yang pengen yang herbal. Ada itu yang itu OB herbal. Iya itu iklannya. Iklan. Iklannya sampai terngiang-ngiang. Nah, di situ kan bisa dicek aja itu di Badan POM-nya kan. Itu legal atau enggak. Nah, itu gitu aja. Simple. OB itu termasuk obat herbal ya? Ada yang herbal. Oh. Ada yang OB herbal kan. Iya. Nah, itu ada. Banyak yang obat herbal yang udah diedar-edarkan itu banyak. Itu banyak banget. Wah Pak, tidak terasa nih udah sampai di penghujung sesi wawancara. Sebelum kita akhiri nih Pak, apa sih pesan Bapak kepada masyarakat agar memanfaatkan jamu secara aman tanpa khawatir adanya BKO? Pesan saya lebih pintar-pintar memilih ya, atau lebih ke tanya sama orang yang lebih punya ilmu. Gitu, yang punya pengalaman di situ, istilahnya kayak dokter ya, itu bisa ditanya-tanya. Terus lebih bijak lagi ya untuk meminum jamu, ya nggak boleh overdosis juga ya. Itu juga herbal itu enggak, itu ya walaupun alami juga nggak boleh banyak-banyak juga ya, harus bijak juga untuk menggunakannya itu. Sih kalau misal untuk pesannya untuk masyarakat lebih pintar aja, lebih bijak dan lebih pintar. Lebih bijak dan lebih pintar, jangan sembarangan langsung diminum. Gitu. Baik Bapak, terima kasih banyak atas waktu, ilmu, dan pengalaman yang telah Bapak bagikan kepada kami. Iya. Semoga informasi yang disampaikan hari ini dapat menambah wawasan masyarakat mengenai pentingnya memilih jamu yang aman serta mengenali bahan kimia obat. Terima kasih juga kepada teman-teman yang telah mendengarkan podcast Ngobrol Farmasi. Jangan lupa bagikan episode ini kepada keluarga dan teman-teman agar semakin banyak masyarakat yang memahami pentingnya menggunakan jamu yang aman dan terdaftar di BPOM. Saya Raffi. Dan saya Nafa. Sampai jumpa di episode podcast berikutnya. Tetap sehat, tetap bijak dalam memilih obat dan jamu. Terima kasih.